Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bahasa pemrograman Swift. Masih membahas metode yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi set. Tapi kali ini kita akan mencoba untuk menggabungkan dua set secara bersamaan menggunakan metode tertentu. Kemudian kita juga bisa menentukan nilai mana yang memiliki dua set yang sama, atau menentukan apakah dua set terisi semua, sebagian atau tidak sama sekali nilainya. Seperti apa metodenya? Langsung saja kita mulai. Oke, pertama kita mulai dengan intersection. Sekarang saya akan menunjukkan gambar seperti apa intersection itu ketika kita buatkan dalam bentuk gambar. Jadi perhatikan dua lingkaran ini. Yang kiri adalah set A dan yang kanan adalah set B. Bagian yang berwarna gelap di tengah, yang warna biru, itu adalah perpotongan dari kedua set tersebut. Artinya, intersection adalah elemen yang sama-sama dimiliki oleh set A dan set B. Jadi, seperti itu yang akan dihasilkan dari intersection. Jadi, misalnya, kita balik ke Xcode. Misalnya kita buat sebuah variabel A, kemudian dia adalah sebuah set yang isinya adalah pakai kurung siku. Misalnya nilainya 1, 2, dan 3. Lalu kita buat lagi variabel B, kemudian dia adalah 2, 3, dan 4. Kemudian kita beritahu juga kedua variabel ini merupakan sebuah set bertipe number, bertipe integer. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi satu variabel, kita kasih nama intersection result. Kemudian kita lakukan set A dot intersection dari variabel B. Nah, berarti variabel intersection result itu merupakan gabungan dari variabel A dan variabel B yang nilainya sama. Jadi kalau kita lihat di variabel A itu angka 2 itu ada di variabel B juga, dan angka 3 itu juga ada di kedua set A dan B. Jadi harusnya hasil dari intersection result itu adalah angka 2 dan 3. Sekarang kita coba cetak intersection. Kemudian kita cetak intersection result. Kemudian kita jalankan. Oke, jadi hasilnya adalah 2 dan 3. Seperti itu untuk intersection. Kemudian ada metode yang namanya symmetric difference. Nah, symmetric difference ini kalau kita lihat contohnya di gambar, kalau kalian lihat di diagramnya itu bagian tengahnya itu dihilangkan. Artinya kita hanya mengambil bagian luar dari set A dan set B, tapi bukan keduanya. Jadi nilai yang akan diambil dari symmetric difference itu adalah nilai yang tidak ada dari set A dan ada di set A tapi tidak ada di set B, atau sebaliknya ada di set B tetapi tidak ada di set A. Coba kita terapkan. Kalau kita lihat dari contoh kita, di set A itu ada angka 1, tapi di set B itu tidak ada angka 1. Jadi angka 1 itu termasuk hasil dari symmetric difference. Kemudian kalau kita lihat lagi di set B itu ada angka 4. Angka 4 saat ini hanya ada di set B dan tidak ada di set A. Jadi ini akan include di hasil dari symmetric difference. Sekarang bagaimana cara menuliskan kodenya? Kita buat variabel baru namanya si
symmetric, symmetric difference. Kemudian A di titik symmetric difference dari set B. Dan kita print symmetric difference result. Kita cetak, lalu kita jalankan. Oke, jadi hasilnya adalah angka 4 dan 1. Seperti itu untuk symmetric difference. Kemudian ada union. Nah, kalau dilihat dari gambar, union ini adalah gabungan lengkap dari dua set tanpa duplikat. Jadi, kalau dilihat di diagramnya ini, semuanya itu digabung jadi satu area penuh. Jadi nanti kalau misalnya kita union set A dan set B, itu hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Sekarang coba kita buktikan. Kita tulis buat variabel baru union result. A union dari B. Dan kita print union, terus union result. Yang kita jalankan. Nah, hasilnya adalah 3, 4, 1, 2. Jadi seluruh elemennya tanpa ada duplikat angka. Seperti itu untuk union. Lanjut lagi, kita ada satu metode terakhir yang namanya subtracting. Sekarang coba kita lihat gambarnya. Di sini kita mengambil elemen yang hanya dimiliki set A dan menghapus bagian yang juga dimiliki dari set B. Nah, kalau dilihat dari diagramnya, ini menunjukkan area A yang tersisa setelah dipotong, itu bagian yang bertumpukan. Jadi, intinya kalau subtraction itu, kita akan mengambil nilai yang hanya dimiliki dari sebuah set. Sebagai contoh, kalau misalnya kita ingin mengetahui subtracting dari set A, kita cek nilainya. Di sini kalau angka 1 itu hanya dimiliki oleh set A, jadi ini akan include. Kemudian kalau 2 dan 3 itu tidak masuk karena dia ada di set B juga. Sekarang kalau kita coba lihat hasilnya, misalnya subtracting, ini agak sulit ya penyebutannya, result, terus A subtracting B, kita cetak hasilnya subtracting result. Kalau kita jalankan harusnya hanya ada nilai 1 begitu. Oke, begitu untuk subtracting. Jadi hanya menampilkan angka yang ada di set A doang. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu dia 4 operasi dasar pada set, yaitu intersection, symmetric difference, union, dan subtracting. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau tidak ada, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.